Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adabila dan teman-teman saya ada Afwa, Rizka Melia, dan Naila Nikmah. Di sini kami akan mencoba menjelaskan terkait hutan hujan tropis. Lebih lengkapnya, mangga disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afwa Maulinda sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan memaparkan mengenai ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sendiri merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup sendiri. Untuk keberlangsungan hidupnya, suatu makhluk hidup akan bergantung kepada kehadiran makhluk hidup lainnya, serta sumber daya yang ada di sekitarnya, yaitu dari lingkungannya, untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Hubungan antara individu dengan lingkungannya ini sangat rumit dan bersifat timbal balik. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya itu disebut ekologi. Definisi ekosistem menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tansley. Tansley mendefinisikan ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Yang kedua, menurut Woodbury. Woodbury mendefinisikan ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Dan yang ketiga, menurut Odum. Odum mendefinisikan ekosistem sebagai seperangkat unit fungsional suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya. Lingkungannya itu mencakup biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Ekosistem tersusun dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu merupakan makhluk hidup yang dapat membentuk rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ada yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri, ada yang berperan sebagai konsumen dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup atau benda mati. Contohnya itu seperti suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembaban udara, dan benda mati lainnya yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang didominasi oleh kumpulan pepohonan tinggi yang tumbuh sangat rapat dan mempunyai daun yang lebar yang selalu hijau. Contohnya seperti hutan Amazon. Sedangkan ekosistem hutan hujan tropis merupakan sebuah ekosistem ekologi pada suatu wilayah yang luas yang didominasi oleh kumpulan pepohonan tinggi yang di dalamnya terdapat keanekaragaman spesies yang terbentuk pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang lembab. Nama saya Rizka Melia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu letak hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis terletak di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 1.200 meter di bawah permukaan laut. Ekosistem hutan hujan tropis secara geografis terletak di antara 23 derajat 27 lintang utara dan 23 derajat 27 lintang selatan yang meliputi bagian Asia Selatan dan Tenggara, Australia bagian utara, sebagian besar wilayah Afrika, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, dan sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Ciri-ciri hutan hujan tropis. Yang pertama, berada pada wilayah beriklim tropis, kemudian tanahnya subur dan tidak kering, tidak memiliki musim kemarau, memiliki curah hujan tinggi yaitu sekitar 1.800 sampai 2.000 mm per tahun, memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, memiliki lapisan-lapisan pohon yang terbentuk karena vegetasi pohon yang rapat, dan jenis vegetasi yang dominan yaitu pepohonan atau tumbuhan berkayu dan tumbuhan yang tidak memiliki banyak cabang. Selanjutnya yaitu flora dan fauna dalam ekosistem hutan hujan tropis. Yang pertama ada flora.
Jenis flora yang hidup di dalam hutan hujan tropis terdapat lebih dari 2.500 spesies. Di antaranya terdapat berbagai jenis pohon, semak-semak kecil, dan tanaman merambat. Contohnya ada pohon jati, pinus, anggrek, pohon mahoni, dan lain sebagainya. Kemudian ada fauna. Jenis fauna yang hidup di dalam hutan hujan tropis sangat beragam, mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibi, hingga serangga. Ciri khas fauna hutan hujan tropis yaitu memiliki warna yang cerah dengan pola yang tajam, bersuara keras, dan memakan buah-buahan. Contohnya ada monyet, kupu-kupu, burung, gajah, dan juga ular. Baik, di sini saya Nailin Nikmah, saya ingin melanjutkan mengenai materi berikutnya tentang fakta-fakta penting mengenai hutan hujan tropis. Yang pertama ini, hutan tropis awalnya seluas 12% dari daratan bumi, tetapi saat ini cangkupannya kurang lebih dari 6%. Yang kedua, hutan tropis ini merupakan rumah spesies paling banyak dibandingkan dengan ekosistem darat lainnya. Yang ketiga, hutan tropis sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, berkontribusi pada pendapatan pedesaan, ketahanan pangan, persediaan air bersih, pengendalian penyakit, dan perlindungan bencana alam. Yang keempat, deforestasi hutan tropis ini kurang lebih dari 12 sampai 13 juta hektar per tahun dan merupakan pendorong utama krisis kepunahan alam kita yang mengancam 1 juta spesies. Yang terakhir, perkebunan komersial menjadi distributor terbesar deforestasi terutama pada produksi kedelai, daging sapi, dan kelapa sawit. Baik, di sini selanjutnya mengenai gambar hilangnya tutupan pohon hutan tropis di dunia pada tahun 2001 hingga 2018. Ini adalah gambarnya yang memiliki keterangan. Yang pertama itu hijau. Hijau itu berupa penutupan hutan. Yang kedua, kuning, yakni pengundulan hutan. Selanjutnya mengenai dampak kerusakan ekosistem hutan hujan tropis. Yang pertama itu, wilayah hutan hujan tropis ini semakin berkurang karena pohon-pohonnya itu ditebangi oleh manusia. Yang kedua, hilangnya habitat flora dan fauna yang dilindungi. Yang ketiga, dapat mengakibatkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Nah, upaya global perlindungan terhadap hutan hujan tropis. Yang pertama yaitu hutan sendiri dalam perjanjian iklim PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan ada mekanisme REDD+, yaitu Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, yang menyediakan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi deforestasi dan kerusakan hutan, untuk mengolah hutannya secara berkelanjutan melalui pelestarian dalam meningkatkan penyimpanan karbon hutan. Lalu ada Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati. Nah, pada tahun 2011, negara-negara mengakui pentingnya hutan tropis untuk keanekaragaman hayati dan berkomitmen melindunginya sebagai bagian rencana strategis keanekaragaman hayati 2011 sampai 2020 yang dibentuk di bawah Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati. Nah, sejak tahun itu, lebih dari 50 negara, pemerintah daerah, dan entitas swasta telah berkomitmen untuk memulihkan 150 juta hektar lahan yang gundul dan rusak pada tahun 2020 dan 350 juta hektar pada tahun 2030 di bawah inisiatif yang dikenal sebagai Bonceneng. Lalu ada upaya lain yaitu Deklarasi Hutan New York. Nah, pada tahun 2014, Deklarasi Hutan New York disahkan dan didukung oleh lebih dari 190 negara, pemerintah daerah, perusahaan, LSM, dan masyarakat adat.
yang berkomitmen untuk mengurangi hilangnya hutan alam hingga separuhnya pada tahun 2020 dan untuk mengakhirnya hilangnya hutan pada tahun 2030. Deklarasi ini juga berupaya memulihkan hutan yang gundul dan meningkatkan tata kelola hutan. Nah, untuk memenuhi tujuan deklarasi New York ini akan mengurangi antara 4,5 dan 8,8 miliar ton polusi karbon setiap tahun, sebesar emisi yang dihasilkan oleh negara Amerika Serikat saat ini. Upaya selanjutnya yaitu ada tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang disingkat SDGs. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memberikan kerangka kerja penting untuk melindungi dan memulihkan hutan tropis. Seperti yang telah disebutkan bahwa SDGs ini tidak hanya mencakup target spesifik terkait dengan pelestarian hutan, akan tetapi menyoroti peran penting hutan dalam memenuhi tujuan penting lainnya, termasuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memastikan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan, menyediakan air bersih dan mengurangi resiko bencana alam, serta memerangi perubahan iklim. Nah, selanjutnya yaitu fungsi ekosistem hutan hujan tropis. Ada beberapa fungsi dari ekosistem hutan hujan tropis. Yang pertama yaitu sebagai habitat asli bagi flora dan fauna, yang sudah dijelaskan tadi bahwa pada hutan hujan tropis ini terdapat banyak flora dan fauna. Oleh karena itu, pentingnya menjaga hutan hujan tropis, karena dengan adanya hutan hujan tropis tersebut akan banyak keanekaragaman hayati dan tidak terdapat kepunahan hewan. Selanjutnya yaitu hutan hujan tropis menstabilkan iklim dunia melalui penyerapan CO2 dari lapisan atmosfer. Nah, ini berhubungan dengan fotosintesis. Dapat diketahui bahwa tumbuhan ini melakukan fotosintesis pada siang hari dengan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang berfungsi untuk pernapasan bagi makhluk hidup. Lalu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya dari penyebab banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Lalu sebagai sumber dari obat-obatan dan makanan dan sumber kehidupan manusia suku pedalaman. Selanjutnya ada manfaat ekosistem hutan hujan tropis. Yang pertama yaitu merupakan habitat yang sangat baik bagi kehidupan berbagai jenis flora dan fauna, khususnya yang terancam punah, karena di situ jarang ada manusia yang memburu makhluk tersebut. Oleh karena itu tidak akan kepunahan. Selanjutnya yaitu membantu menstabilkan iklim dunia dengan penyerapan CO2 dari lapisan atmosfer, yaitu proses fotosintesis. Lalu dapat memengaruhi cuaca lokal karena hutan ini dapat membuat hujan dan mengatur suhu. Lalu membantu menjaga peredaran air. Manfaat lainnya yaitu sebagai sumber kehidupan suku asli yang di dalamnya terdapat sumber makanan dan obat-obatan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.